warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sekarang kita susun kain kapan. Kita buka ikatannya. Lapisan pertama, lapisan kedua sebagai hamparan, kita masukkan kapas. Kapas di dalam kain kapan hukumnya tidak wajib. Ini hanya sekedar antisipasi seandainya ada cairan-cairan yang keluar sewaktu jenazah dibawa, nanti jangan-jangan kena kain kapan akan menimbulkan fitnah. Maka kita berilah kapas secukupnya. Kalau dia menderita penyakit, mungkin penyakit yang cairan yang tidak bisa terus-menerus keluar dan ini tak bisa kita jamin, kita tebalkan di sana. Atau dia sakit gula basah dan akan menyebabkan cairan itu akan menempel di kain kapan, di situ kita tebalkan. Dengan syarat kain kapan ini kapas hukumnya tidak wajib, hanya sekedar antisipasi. Di mana kita taruh dengan rapi-rapi, hanya sekedar saja. Karena di bagian belakang ini sengaja kita tebalkan, mana tahu nanti ada keluar cairan bagian bawah akan mengenai kain kapan. Ini kalau seandainya kita mengasih wangi-wangian, itu hukumnya tidak wajib. Bisa kita jadikan dia sebagai minyak putridium ini, kita taburkan di atas kapas, bukan di kain kapan, tapi di atas kapasnya. Bisa jadi kapur barus khusus jenazah yang petak ini kita masukkan di atas kapas. Kalau tidak ada, tidak menjadi masalah. Ada kita lihat di lapangan orang membuat bantal untuk si mayat. Bantal itu hanya sekedar, bukan tebal seperti bantal yang kita pakai waktu hidup. Kenapa? Nanti jenazah ini akan dimiringkan ke kanan, maka bantal itu dipakainya semenjak dari rumah dan sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan di lubang lahat, dia akan dimiringkan ke kanan, maka bantal itu tidak berfungsi. Makanya bantal kapas itu hanya sekedar saja, jangan terlalu tebal. Ini akan menyusahkan kita nanti mengapani si mayat. Ini kita taruh di sini. Sewaktu kita menaruh bantal kecil itu, kita lihat ukuran tadi, ukuran awal tadi. Sewaktu kita mengukur dari kepala sampai ke bawah, nah ini dah tipas. Inilah ukuran mayat tidur di atasnya. Masuk yang ketiga, makanan. Jadi kapas itu tertutup, tidak langsung mengenai punggung si mayat. Yang keempat, baju. Baju ini kan dua lapis, yang kecil di depan, yang panjang di belakang. Yang kecil ini itu di kepala, kita lipatkan bagian atas. Nah, ini dia. Yang kelima baru kain sarungnya. Ini menyusun kain kapan. Setelah kita susun, kita ikat kembali orang memandikan mayat. Karena materi kita pada hari ini merobek, menyusun dan mengapani, maka sekarang kita kapani jenazah, kita buka kembali. Mengangkat jenazah, kita yakinkan kain sarung yang ada pada si mayat tertutup anggota seluruh tubuh atas dan bawah. Auratnya kita jaga. Kita angkat pelan-pelan. Sewaktu kita mengangkat, kita dahulukan kakinya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perlahan kita angkat ke kain kapan, kita taruh kepalanya sejajar dengan lubang yang ada di kain kapan, yaitu lubang baju. Ya, kita rapikan. Mengapani mayat wanita ini dari bawah dulu baru ke kepala.
Caranya kita cari kapas yang agak besar. Kita taruh di sini, tujuan kita untuk menjaga aurat si mayat. Nanti kain itulah yang kita tarik di atas. Kita susun rapi-rapi supaya auratnya tidak kelihatan. Kain panjang ini perlahan demi perlahan kita tarik ke atas. Kakinya kita luruskan, kita tutup dengan kapas. Terus kita tarik sedikit demi sedikit. Yang penting aurat si mayat tidak kelihatan. Sampai ke pinggang. Pas sampai ke pinggang, langsung kita pasangkan sarung beliau. Pasangkan sarung. Yang penting auratnya terjaga. Lanjut ke atas, tangannya boleh kita lipat, boleh kita luruskan. Biasanya dilipat kayak kita sholat. Yang penting aurat si mayat tertutup dengan rapi. Setelah sampai di leher, kita pasangkan baju si mayat. Berarti kain ini keluarnya dari atas, rambutnya terjaga. Yang bagian atas kita masukkan ke dalam, kita rapikan. Bagian atas. Bagian bawah kita lipat, yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Setelah itu, untuk menutup rambut, kita cari pula kapas supaya rambutnya jangan kelihatan oleh orang banyak. Perlahan demi perlahan kita buka kainnya, langsung kita pakaikan makena. Kali ini kita taruh di leher, langsung kita tutup, kita rapikan. Kiri di bawah, kanan di atas. Tidak kita ikatkan. Yang dua hamparan di bawah inilah yang kita gabung. Yang dua ini ujung-ujungnya kita gabung dari atas ke bawah. Ini kita gabung, ujung sama ujungnya kita gabung ke sini. Nah, pegang ini juga. Nah, lalu yang inilah yang kita gulung bagian bawah, bagian mayat. Diikat di sebelah kiri si mayat, di bawah kaki, terus di lutut, yang dua ini putaran ke kiri mayat, yang ini dua putaran ke kanan si mayat. Pinggul. Terus siku. Sudah 4 ikat, kita buka wajahnya, memberitahukan kepada keluarganya. Kalau seandainya keluarganya melihat orang tuanya, sanak familinya, kita panggil famili yang ada. Setelah itu kami lihat di lapangan ada masyarakat kita memasukkan kapas ke lubang hidung si mayat. Kalau kami melihat yang dimasukkan kapas ke lubang hidung itu adalah mayat yang bermasalah, seandainya mungkin darah yang keluar terus atau cairan-cairan yang keluar terus,
maka itu dipakaikan kapas. Kalau tidak ada masalah, tidak kita pakaikan kapas. Setelah itu baru kita panggil keluarganya, sudah siap, kita gabung lagi, putarannya ke kiri lagi, kita kuat-kuatkan sampai situ terus ya. Nah, jadi tidak perlu kapas itu banyak, di bawah kaki, lutut, pinggul, siku, di atas kepala, dan kita tutup dengan kain bersih. Inilah cara mengapani jenazah yang harus kita praktekkan di mana saja kita berada, apalagi di lingkungan masyarakat kita. Kenapa demikian? Karena kita melihat selama ini di dalam menyelenggarakan jenazah, kadang-kadang kain kafan itu ada yang tidak bisa dibungkuskan kepada mayat, kadang-kadang ada yang bermasalah. Maka solusi dengan adanya materi mengapani ini, mudah-mudahan terbantulah kaum muslimin dan muslimat dengan praktek penyelenggaraan jenazah ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.